hamba-Nya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan di saat pagi hari yang indah ini, di mana Engkau Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, waktu dan kesempatan untuk kami boleh Tuhan hadir bersama-sama, menyatukan hati kami Tuhan, untuk kami datang kepadamu, beribadah, memuji-muji, mengagungkan, memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia di dunia ini. Kami Tuhan sungguh bersyukur dan merasakan Tuhan, semua Tuhan jamahan kasih kuasa-Mu, dan juga pemeliharaan penyertaan-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami di sepanjang 1 minggu ini Bapa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami Tuhan rindu dan haus, lapar akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami memberikan hati kami Tuhan untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap hati kami, urapilah setiap pikiran kami, supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, yang dapat mengubah kami, membentuk kami, memperbaharui semua karakter, sifat, perilaku kami, tindakan perbuatan kami Tuhan, sehingga kami memiliki karakter Kristus, pikiran Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, urapi juga hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini. Urapi hati pikiran hamba-Mu, urapi mulut bibir lidah hamba-Mu, supaya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan bukan melalui kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi Tuhan melalui kekuatan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga ketika kebenaran firman-Mu disampaikan, lawatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melanda kami semua Tuhan yang hadir di dalam ibadah ini Tuhan. Semua Tuhan yang datang, kalau ada yang sakit disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Yang datang Tuhan mungkin Tuhan berbeban berat, beritibusiu, Roh Kudus yang memberikan kelegaan. Mungkin ada yang Tuhan terikat kuasa kegelapan, roh jahat atau sakit penyakit. Semua dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami Tuhan selesai ibadah ini, kami boleh menjadi manusia yang merdeka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami telah siap untuk menerima berkat-Mu yang luar biasa, yaitu kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersama mengatakan, amin. Haleluya. Kedengaran nggak saudara saya, Bapak Ibu? Kedengaran suara saya? Jelas. Jelas, puji Tuhan. Ya, saya sapa dulu Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Shalom. 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 Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Amin, amin, amin. Luar biasa. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka firman Tuhan langsung aja ya. Kita buka Filipi 1. Filipi 1 ayat 27. Ayat 27. Filipi 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara ya. Atau boleh mengikuti saya. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus,
supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sama-sama menyimak atau sama-sama membaca firman Tuhan ini. Ya, tentu kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, sekalipun kita sudah lahir baru, sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Raja, Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, tetapi kita masih sering mengalami ujian, mengalami pencobaan, mengalami masalah. Ya, seringkali kita ini masih banyak mengalami persoalan. Mungkin baik masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, ya, masalah rumah tangga, anak, atau mungkin juga dengan sakit penyakit. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang merasakan atau mengatakan, kenapa kok persoalanku tidak habis-habis? Kenapa kok penyakitku belum hilang-hilang? Kenapa kok ekonomiku masih seperti ini? Tetapi kebenaran firman Tuhan dengan tegas berkata kepada kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus benar-benar memastikan diri kita supaya kita selalu berpadanan dengan Injil Kristus. Apa itu Injil Kristus, Bapak Ibu Saudara? Injil artinya adalah kabar baik. Injil artinya kabar damai sejahtera. Injil artinya kabar keselamatan. Ya. Kristus artinya yang diurapi Roh Kudus. Ya. Kita mungkin sudah pernah atau bahkan berulang-ulang sudah membaca atau mendengarkan kebenaran firman di dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Ya. Kisah Rasul 10 ayat 38. Coba ditayangkan dulu Bapak Pendeta. Kisah Rasul 10 ayat 38. Bagaimana Yesus yang sudah diutus oleh Bapa kepada seluruh umat manusia di dunia ini, supaya seluruh umat manusia ini boleh diselamatkan, maka Yesus harus diurapi oleh urapan kuasa Roh Kudus. Ya. Bapa mengurapi Yesus. Yesus sebagai manusia diurapi oleh urapan Roh Kudus. Maka Yesus memiliki kuasa dari Bapa.
untuk melakukan seluruh pelayanan-pelayanan yang dipercayakan oleh Bapa kepada Yesus. Sehingga banyak sekali kuasa mujizat terjadi ya bagi orang-orang pada zamannya Yesus, dilawat, dijamah, disembuhkan, dipulihkan oleh pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Coba kita baca Kisah Rasul 10 ayat 38. Ya. Kisah Rasul 10 ayat 38 dikatakan di situ, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus pada saat diurapi Roh Kudus, dia pergi berjalan berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk memberitakan Injil. Bapa memberikan dia kuasa karena dia diurapi Roh Kudus. Kemudian Bapa menyertai dia, Allah menyertai dia, sehingga semua pelayanan yang dilakukan oleh Yesus semuanya berhasil, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana impartasinya dengan kita sekarang ini, Bapak Ibu Saudara? Nah, kita juga harus diurapi Roh Kudus. Karena urapan Roh Kudus itu adalah jaminan dari segala sesuatu yang disediakan oleh Tuhan, oleh Bapa, oleh Allah kepada kita semua. Ya. Coba kita baca dulu di dalam 2 Korintus 5 ayat yang kelima. Ya. 2 Korintus 5 ayat yang kelima dikatakan di situ. 2 Korintus 5 ayat yang kelima. Ya. 2 Korintus 5 ayat kelima. Kita simak Bapak Ibu Saudara ya, firman Tuhan ini. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh Kudus. Ya, Roh itu huruf besar ya, berarti Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Inilah jaminan yang diberikan Tuhan oleh Bapa di surga kepada kita semua. Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang disediakannya kepada kita. Apa yang harus disediakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Ya. Tinggal tergantung Bapak dan Ibu Saudara dan saya. Apa yang harus disediakan oleh Bapa kepada kita melalui Roh Kudus. Ya. Tinggal kita minta, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sakit, Roh Kudus sembuhkan saya. Ya. Kalau kita punya persoalan, Roh Kudus tolong bantu saya. Karena Roh Kudus itu juga adalah penolong. Ya. Dia sanggup membantu kita, menolong kita di dalam segala persoalan kita, permasalahan kita. Ya, waktu Yesus mau naik ke surga, terangkat ke surga, apa dia katakan kepada seluruh murid-muridnya? Aku tidak meninggalkan kamu sendirian. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan menolong kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Ya, Roh Kudus itu adalah penolong yang menyertai kita. Ya. Waktu saya mendengarkan kesaksian tadi dari Ibu Dini, ya, saya juga sudah merasakan itu, sudah mengalami itu.
Tapi saya selalu setiap saya berdoa, saya minta urapi saya Tuhan dengan urapan Roh Kudus. Seluruh tubuh saya, seluruh organ-organ tubuh saya. Sehingga Roh Kudus yang ambil alih, pegang, kuasai, kendalikan. Yang membuat semua berfungsi aktif normal. Ada kuat, teguh, kokoh, sehat, menyala-nyala. Ya. Makanya kalau kita simak tadi firman Tuhan firman Tuhan ini tadi Bapak Ibu Saudara di dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 30 dikatakan di sini, dan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Ya. Siapa lawan-lawan kita? Kalau kita baca di Efesus 6, Bapak Ibu Saudara, ayat 10. Siapakah lawan-lawan kita itu? Ya. Coba dulu dibuka dulu Efesus 6. Ya. Coba ditayangkan Bapak Pendeta, Efesus 6. Siapakah lawan-lawan kita Bapak Ibu Saudara? Ya, di samping persoalan yang kita alami, di samping sakit penyakit, di samping masalah ekonomi, keuangan, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, ya. Siapakah lawan-lawan kita? Ini yang terutama, lawan-lawan kita ini kita harus ketahui dulu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Di ayat 10 dikatakan, ya. Saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuat kuasanya, yaitu di dalam kekuatan kuat kuasa Roh Kudus. Ya, kita harus kuat, Bapak Ibu Saudara. Yang memberi kekuatan kepada kita, menolong memberi kekuatan kepada kita adalah Roh Kudus. Saya sudah rasakan itu, Bapak Ibu Saudara. Tanpa Roh Kudus saya tidak kuat, Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan di situ, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Inilah musuh kita. Nah, ini roh-roh ini bisa juga membuat penyakit ke dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti yang kita alami sekarang ini. Ya. Tapi Tuhan bilang, kamu tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Kenapa Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengatakan seperti itu? Ketika Rasul Paulus mengajar jemaat-jemaat di Filipi, Bapak Ibu Saudara. Karena Rasul Paulus tahu bahwa kuasa Roh Kudus, urapan kuasa Roh Kudus, tidak ada yang bisa membatasi itu. Tidak ada yang bisa melawan itu. Dan bisa menyelesaikan semua apa yang kita hadapi. Apa yang kita alami. Ya. Termasuk Bapak Sianturi dengan Ibu dan keluarga. Saya juga, Ibu Dini. Ya. Semua yang kena, saya juga kena Bapak Ibu Saudara. Ya. Tiada digentarkan sedikit pun asal kita berpadanan dengan Injil Kristus. Kristus artinya tadi sudah dikatakan yang diurapi Roh Kudus. Yesus sudah kita baca. Yesus sendiri diurapi Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia yang diutus oleh Bapa sebagai manusia datang kepada seluruh umat manusia di dunia ini untuk melayani manusia supaya manusia datang berpadan dengan Injil Kristus. Ada amin? Jadi kehidupan kita sebagai orang Kristen di dalam berjuang menghadapi hidup ini selama Tuhan memberikan kita kehidupan, kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Injil Kristus itu adalah jaminan segala sesuatunya. Ya. Dialah yang memberikan jaminan kepastian di dalam hidup kita. Injil ini, Bapak Ibu Saudara,
sudah diatur di sini seluruh kehidupan manusia dari lahir sampai mati. Bapak Ibu Saudara. Tetapi seringkali orang Kristen tidak mau diatur oleh Injil Kristus. Maunya diatur oleh kemauannya, oleh ajaran turunan kakek nenek moyang. Diajar oleh berpadan dengan apa yang dia miliki. Ya, berpadan dengan apa? Dengan hartanya, dengan uangnya, dengan jabatannya. Orang Kristen banyak yang tidak berpadanan dengan ini, Bapak Ibu Saudara. Dengan Injil Kristus ini. Ya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama merendahkan hati. Kita harus pastikan bahwa kita ini berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya kita dijamin. Amin. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Ya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara seorang Kristen supaya bisa masuk surga, Bapak Ibu Saudara? Di sini sudah ada lengkap, Bapak Ibu Saudara, ada lengkap. Ya. Kalau kita baca di Matius 7, ya, di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Apa syaratnya? Yesus langsung yang berkata kepada murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Bagaimana orang Kristen supaya memiliki jaminan kepastian masuk surga. Saya bacakan ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Satu-satu ayat dulu kita bahas ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Inilah syaratnya Bapak Ibu Saudara, melakukan kehendak Bapa di surga. Maka kita menerima jaminan kepastian masuk surga. Melakukan kehendak Bapa itu adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Tidak hidup berpadanan dengan ajaran-ajaran turunan nenek moyang. Ya. Kadang-kadang orang Kristen berdiri di dalam dua kaki, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia terima ajaran ini, dia terima juga ajaran kakek nenek moyang. Padahal kakek nenek moyang ini adalah ciptaan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ajaran itu yang kita pegang lagi? Ya. Dua ajaran yang kita percayai. Tuhan mana mau diduakan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan itulah Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan. Ya. Pastikan Bapak Ibu Saudara, kita semua yang mendengar firman Tuhan ini, ya, harus berpadanan dengan Injil Kristus. Tadi sudah dikasih tahu Injil itu apa. Ya, Kristus itu apa sudah dikasih tahu. Ya. Lawan-lawan kita siapa sudah dikasih tahu juga tadi, semua lawan-lawan kita. Ya. Tapi Tuhan bilang, jangan engkau digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu itu. Jangan kita takut, jangan kita gentar. Apapun permasalahan yang kita hadapi. Ya. Yesus, kebenaran firman Tuhan, kuasa Roh Kudus, Injil Kristus, itulah yang membela kita, itulah jaminan kita. Amin.
Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita berjuang, ya. Dikatakan di sini berjuang, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya berjuang, Bapak Ibu Saudara? Semua ada di sini, ada diatur di sini. Bagaimana orang Kristen berjuang menghadapi hidup, bagaimana orang Kristen berjuang menghadapi persoalan, permasalahan, sakit penyakit, ya, masalah keuangan, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, apa saja di sini ada solusinya. Di sini ada semua, jalan keluarnya ada semua. Tinggal kita mau nggak berpadanan dengan Injil Kristus ini. Ya. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kita sudah sering dengarkan, bahkan kita sering sudah memberitakan berita Injil. Tetapi kenapa kok orang Kristen masih mau mendengarkan ajaran-ajaran yang lain? Apakah ini masih bisa disamakan dengan ajaran yang lain? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Karena yang memberikan ajaran ini adalah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Ya. Kenapa lagi kita percaya dengan ajaran-ajaran lain? Ya. Jangan sampai kita menduakan Tuhan Yesus. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang sudah memberitakan ini, yang sudah melayani. Tapi masih ada ajaran lain dipegang sama dia. Ya. Ajaran ini Bapak Ibu Saudara tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ya. Kalau ada yang menambah dan mengurangi, dikatakan di Wahyu, Tuhan akan memberikan kepadanya, wah, hukuman-hukuman lah pokoknya di situ, malapetaka lah apa segala macam. Ya. Jangan ada lagi yang menduakan ajaran ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ajaran Tuhan Yesus itulah yang tertinggi di muka bumi, di kolong langit ini. Itulah yang harus kita ikuti. Ya. Sudah diatur seluruh kehidupan manusia dari lahir sampai mati di sini. Sudah ada diatur. Tidak perlu lagi kita diatur dengan ajaran lain. Ya. Ini tegas. Kebenaran firman Tuhan ini ya dan amin. Tegas, tidak boleh kompromi. Semua kita diberikan jaminan kepastian. Asal kita berpadanan dengan Injil Kristus. Tadi kita sudah baca di Matius 7 bahwasanya syarat untuk masuk surga adalah melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah ajaran Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan itulah kehendak Bapa. Ya. Sudah jelas di situ, perintah-perintahnya, larangannya semua ada. Ya. Saya bacakan lagi ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Kalau kita berpadanan dengan Injil Kristus ini,
berarti itu adalah tanda keselamatan bagi seluruh orang-orang Kristen yang mau berpadanan dengan Injil Kristus. Ajaran Tuhan Yesus, bukan ajaran yang lain. Ya. Dengan jelas firman Tuhan kita sudah baca, tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Banyak orang Kristen berdiri di bawah dua kaki. Kenapa dia berdiri di bawah dua kaki? Dia takut menyatakan firman Tuhan, kebenaran ini, Injil Kristus ini. Takut. Tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara. Sudah dikatakan di sini, tiada takut, tidak ada gentar sedikit pun terhadap lawanmu. Jangan takut sama manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan sampai kita takut sama manusia. Kita hanya takut kepada Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya terus terang bersyukur kepada jemaat-jemaat dikasih karunia. Ya. Seperti kesaksian Bu Dini tadi, kita masih diberikan waktu dan kesempatan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya juga dikasih waktu dan kesempatan. Ya, Pasien Turi, ya Ibu Dewi, dan juga keluarganya dikasih kesempatan. Semua kita dikasih kesempatan. Ya, seluruh orang Kristen dikasih kesempatan untuk berpadanan dengan ini. Jangan berpadanan dengan yang lain. Ya. Bapak Ibu Saudara, pada saat saya diberikan Tuhan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, saya menangis habis. Menangis habis saya. Karena selama ini saya belum berpadanan dengan Injil Kristus. Masih banyak salah dan dosa. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran akan kebenaran firman Tuhan yang saya lakukan. Saya lebih baik terbuka, terus terang kepada Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak ada yang bisa disembunyikan, Bapak Ibu Saudara. Makanya firman Tuhan berkata, berjuang. Tadi sudah disampaikan bagaimana cara berjuang. Cara berjuang simpel sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Asal kita mau berpegang dan melakukan kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Itu caranya berjuang. Tapi kalau kita cari jalan pintas, ngikutin ajaran-ajaran yang lain, ya, bahkan sudah melayani kemana-mana, masih ngikutin ajaran-ajaran yang lain. Ya, bagaimana Tuhan nanti mengatakan Matius 7 tadi? Kita belum lanjutkan itu. Coba dulu Bapak Pendeta Matius 7 itu tadi. 2 ayat lagi tadi itu. Ya, kita selesaikan di situ dah. Ya. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ya. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuh, jelas toh? Membuat kejahatan. Kalau masih ada berpegang kepada ajaran yang lain daripada ini, Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu.
Sekalipun dia sudah bernubuat demi nama Tuhan Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, menyembuhkan banyak orang sakit demi nama Tuhan Yesus, membangkitkan orang mati demi nama Yesus. Kalau tidak ada, dia masih menerima ajaran-ajaran yang lain selain daripada ajaran yang ada di Alkitab ini, Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Kamu adalah pembuat kejahatan, enyah daripadaku. Ini tegas Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, aduh berat sekali nih. Pak Petrus menyampaikan firman Tuhan keras sekali. Enggak ada. Saya bukan menyampaikan keras Bapak Ibu Saudara. Firman-Nya ini yang keras. Ya. Yesus sendiri berkata langsung kepada murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara. Aku tidak mengenal kamu, enyah kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, seluruh orang Kristen berpadanan dengan Injil Kristus, maka kita akan menerima jaminan kepastian masuk surga. Amin. Semua persoalan kita diselesaikan. Penyakit kita selesai, sembuh. Persoalan kita selesai. Ekonomi kita akan bangkit. Keuangan kita diberkati sama Tuhan. Pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, studi anak-anak kita semua beres. Karena ada Roh Kudus yang menolong. Karena kita tadi berpadanan kepada Injil Kristus. Nah, ini yang disampaikan kepada kita seluruh umat-umat jemaat Tuhan yang ada di Gereja GBI Kasih Karunia Ministry ini. Ya. Mari kita terus berjuang untuk berpadanan dengan Injil Kristus ini. Ya, tadi sudah dikasih tahu bagaimana cara berjuang. Pegang, turuti dan lakukan ajaran Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan di pagi siang hari ini. Kebenaran firman-Mu mengajar kami supaya kami Tuhan berpadanan dengan Injil Kristus dan tiada gentar sedikit pun dengan lawan-lawan kami. Karena Engkau Tuhan memberikan kepada kami jaminan kepastian, yaitu kuasa Roh Kudus untuk membantu dan menolong kami di dalam seluruh kehidupan yang Kau Tuhan berikan kepada kami, untuk kami hadapi dan jalani. Tuhan berkati dan urapilah semua umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, para pelayan pengerja-Mu yang ada di GBI Kasih Karunia Ministry ini. Supaya kami terus Tuhan berjuang berpadanan dengan Injil Kristus. Sehingga kami Tuhan memperoleh semua yang Kau janjikan itu kepada kami. Yaitu kehidupan kekal selama-lamanya di dalam surga. Dan selama kami hidup di dunia ini, Tuhan memberkati kami. Tuhan menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu dan memelihara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Engkau Tuhan Yesus tidak pernah selesai bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu ini dan seluruh kami umat-umat-Mu ini ya Tuhan. Supaya kami terus ada di dalam track-Mu, yaitu
berpadanan dengan Injil Kristus. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.